Oke, saudara-saudara, selain saya berbudidaya ternak lele, juga saya ada sampingan membuat gula aren ya. Saudara, saya pagi ini mau mengambil nira aren ya. Ini alatnya ya, saudara-saudara. Memakai pisau yang berupa seperti pahat ya. Samping saya berbudidaya lele, saya juga membuat gula aren. Nah ini ya teman-teman tempatnya ya. Ini ibaratnya laru untuk proses gula merah ya. Nah ini kolam lele saya. Oke, nah, ini sekitar jam 8 pagi. Ini pohon aren saya ya teman-teman. Nah, di kolam lele saya sebagian kosong karena menunggu bibit. Inilah, ini di lokasi areal belakang rumah saya ya teman. Ada juga ini pohon karet saya ya, tapi tidak saya manfaatkan karena waktunya tidak mencukupi. Nah ini ya saudara. Nah itu dia adanya. Oh iya saudara, teman-teman, profesi saya pun ada mempunyai kolam tanah teman-teman ya. Nah yang airnya pun air bor, karena tempat saya ini susah teman-teman, mendapatkan air susah, tidak ada irigasi, tidak mempunyai sumur yang airnya ya dikatakan yang layak dikonsumsi, yang ada sumur bor. Jadi teman-teman, saya di samping kolam saya terpal sudah sekitar 4 tahun. Saya juga berminat berbudidaya kolam di tanah. Rupanya kolam di tanah itu lebih gampang dari kolam terpal ya teman-teman. Kenapa saya bicara seperti segampang itu? Karena kolam di tanah ini tidak memerlukan penggantian air ya teman-teman ya. Kolam tanah tidak memerlukan penggantian air. Jadi dan kolam tanah ini pun jarang terserang penyakit ya. Karena mineral tanah ini udah cukup untuk kesehatan ikan lele ya teman-teman ya. Jadi pengalaman saya, kalau kita berkolam di tanah itu lebih bagus daripada di terpal. Kita tidak memikirkan obat-obatan ya. Saya pribadi tidak pernah memakai obat-obatan ya. Setelah ikan saya besarkan atau mulai pembesaran sampai panen, saya tidak pernah memakai obat-obatan. Saya pun kalau memakai obat ya waktu bibit, airnya mungkin saya kasih M4, nggak ada lain. Saya memakai produk M4, hanya M4 ya, teman-teman ya. Ini saya masukkan bibit di kolam tanah ini ukuran 78. Kolam saya ini persegi, tidak menentu ya teman-teman ya. Nah, perseginya semana kita bilang ya, diameter 3 lah kali
di tengah, di pinggir 3, di tengah 5, di ujung sana 2 meter, panjangnya mungkin 4 kali 7 lah. Jadi saya masukkan bibit sekitar 6.000. Ini umurnya 1 bulan ya teman-teman ya. 1 bulan. Saya memakai full pelet. Jadi bagi saya itu, kalau yang mempunyai lahan tanah sebaiknya di tanah. Tapi kalau tidak ada, ya apa boleh buat, terpaksa kita membuat kolam terpal. Toh memangkas biaya untuk perawatan kolam lebih banyak membuat kolam terpal daripada kolam tanah, teman-teman ya. Bagi saya pribadi ya lebih bagus di kolam tanah kalau kita mempunyai lahan. Kalau masalah air sudah yang saya katakan seperti di video sebelumnya. Ya kalau kita nggak ada air, ibaratnya sumber air yang dari irigasi atau sumur yang jernih, kita buat bor saja. Nyatanya bor nggak masalah. Nah, inilah buktinya kolam tanah. Makanya senantiasa ini kalau tidak ada hujan, mungkin airnya tinggal 20 cm ya teman-teman. Terpaksa saya isi dengan air bor. Jadi airnya hitam, pekat, keputih-putihan. Ini teman-teman ya, bor. Jadi selangnya ini sampai belakang rumah saya sana. Jauh kan teman-teman? Ini lokasi saya. Jadi inilah saya ini berbudidaya lele ini sudah sekitar 3 tahun lebih, mulai tahun 2020 ya teman-teman. Asli saya petani gula merah, jadi saya beralih profesi sebagai petani lele. Jadi memang saya jarang mengupload video saya ya teman-teman, karena mungkin saya tidak sempat, karena waktu saya sempit. Nah inilah teman-teman, kalau kita berbudidaya lele di tanah lebih gampang daripada di kolam terpal, itu menurut saya. Tapi kalau teman-teman mungkin lebih gampang di dalam kolam terpal, ya itu lain. Kalau saya lebih gampang di kolam tanah, karena ikannya terus sehat ya teman-teman. Ini 6.000 ekor umur 1 bulan. Tengok teman-teman, ini saya beri makan pelet sekitar 2 kilo. Jadi 1 hari ini menghabiskan pelet 4 kilo. Saya memberi makan tidak banyak-banyak teman ya. Saya tidak pakai sampel apapun memberi makan kalau di kolam tanah. Sekilas sudah makannya tidak mood lagi dia, seperti ini kan mungkin udah kenyang. Kalau nggak dimakan, nggak saya beri semua, saya bawa pulang peletnya teman-teman. Inilah kolam tanah saya. Jadi kolam tanah itu ada 3 ya teman-teman ya. Ini 1 karena bibit saya kurang, jadi kolam saya ada 3. 1, ini teman 2, sana 3. Jadi itu belum berisi ya teman-teman, tapi sudah saya kasih air. Oke teman-teman, nah, itu informasi dari saya. Bagi siapa yang berkolam ikan lele yang susah
mau mendapatkan air, ya jangan ragu lah, pakai aja air bor. Toh kita membuat sumur bor ini, kan nggak banyak biayanya. Kalau di tempat saya di Sumatera Utara ini, Kabupaten Asahan, ya Kecamatan Rawang Panca-Arga, membuat sumur bor itu hanya bermodalkan sekitar 1,5 juta sampai 2 juta itu sudah siap dipakai, ya, teman-teman. Jadi saran saya kalau kita susah untuk mendapatkan air, ya pakai bor saja. Mungkin saya, karena saya udah merasakannya sumur bor itu kayak mana, bermasalah atau enggak. Lebih bermasalah air yang saya bilang tadi, yang diambil dari kedalamannya 100 atau 200 meter, sumur pam untuk rakyat itu yang dari BUMDes. Lebih bermasalah airnya itu daripada air bor. Oke teman-teman, nah itu informasi dari saya. Teman-teman, saya mau mengambil nira proses gula merah saya. Saya membawa ini teman-teman ya. Ini proses gula merah saya teman-teman. Teman-teman, saya pun susah ini memakai kameranya. Jadi saya sendiri. Teman-teman, selesai pemungutan nira aren ya. Saya mau merebusnya atau menggodok bahasa Jawanya, atau nggodok. Lokasi area saya ya teman-teman. Suasananya kebun karet.
Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Mohon dukungan subscribe-nya, like dan loncengnya ya teman-teman, agar video ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.